warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Pratama di ISO Channel, tepatnya ilmu seputar obat. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai obat amoxicillin. Nah, mungkin teman-teman yang pernah dengar ya, mungkin ya hampir tiap saat mendengar kata amoxicillin. Apa sih obat amoxicillin itu? Bagaimana sih cara minum obatnya? Dan bagaimana sih cara mendapatkan obat amoxicillin ini? Namun sebelumnya, teman-teman yang belum subscribe ataupun tekan tanda loncengnya, jangan lupa untuk mendukung channel ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung pada channel ini. Semoga diberikan kesehatan walafiat, amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung saja kita bahas saja langsung mengenai obat amoxicillin ini. Apa sih obat amoxicillin ini? Obat amoxicillin itu merupakan obat yang mengatasi berbagai jenis infeksi bakteri. Obat ini merupakan obat golongan antibiotik ya. Ingat, golongan antibiotik itu harus menggunakan resep dokter ya, tanpa terkecuali. Pokoknya harus menggunakan resep dokter. Nah, ini biasanya tersedia dalam bentuk tablet maupun sirup. Biasanya menyerupai obat sirup kering biasanya. Nah, untuk amoxicillin ini akan menghambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan infeksi di organ paru-paru, saluran kemih, kulit, serta di bagian telinga, hidung, dan tenggorokan. Amoxicillin tidak digunakan untuk mengatasi infeksi virus, termasuk infeksi virus corona atau COVID-19 ini. Nah, itu ya. Setiap sediaan obat yang mengandung amoxicillin dengan jumlah yang berbeda-beda, selain dalam bentuk tunggal atau sendiri, amoxicillin tersedia dalam bentuk kombinasi dengan clavulan T. Nah, biasanya ini merek obatnya itu seperti amoxicillin trihidrat, itu ada Opimox Forte, ada Broadamox, terus ada Lufanoxil, ada Helamoxil, ada Etamox, ada Topsilin. Nah, itu ya. Dan terus apa sih peran pentingnya dalam obat amoxicillin ini? Dan perlu diketahui bahwa amoxicillin ini termasuk golongan antibiotik penisilin, kategori obat resep. Ingat, kategori obat resep. Nah, untuk mengobati berbagai jenis bakteri. Nah, itu ya. Nah, dikonsumsi dewasa dan anak-anak yang merupakan kategori B, studi pada binatang, itu tidak ada risiko terhadap janin. Nah, kategori kehamilan ya, menyusui. Sedangkan untuk amoxicillin yang mengkonsumsi ibu-ibu yang sedang hamil menyusui, jangan minum obat ini. Terlebih dahulu harus konsultasikan kepada dokter dulu ya. Nah, bentuk obatnya itu banyak, ada menyerupai tablet, ada kapsul, ada suntik, ada sirup. Nah, banyak deh itu ya. Nah, untuk peringatan sebelum mengkonsumsi amoxicillin, saya berikan informasi mengenai peringatan sebelum mengkonsumsi. Perhatikan baik-baik. Yang pertama itu, harap berhati-hati jika Anda menderita asma, penyakit ginjal, penyakit hati, ada mononukleosis, dan rintis alergi. Itu ya. Terus yang kedua, beritahu dokter jika memiliki riwayat diare yang disebabkan oleh obat antibiotik. Yang ketiga, beritahu dokter jika Anda berencana untuk melakukan vaksin dalam waktu dekat, sebab obat amoxicillin ini dapat menghambat kerja vaksin tadi, terutama vaksin ini ya, vaksin tifoid. Beritahu dokter jika menjalani operasi ya. Dokter akan meminta konsumsi amoxicillin dihentikan setidaknya 2 minggu sebelum operasi tadi. Jika terjadi reaksi alergi ataupun overdosis, segera langsung bawa ke unit kesehatan ya, atau segera hubungi dokter. Berikutnya saya akan membacakan itu beberapa jenis infeksi bakteri yang dapat diatasi oleh antibiotik amoxicillin ini.
Jadi perhatikan amoxicillin ini bisa sebagai apa. Yang pertama itu ada infeksi telinga, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua bisa juga untuk infeksi saluran kemih. Yang ketiga bisa infeksi organ kelamin, misalnya gonor. Yang keempat yang diakibatkan oleh infeksi kulit. Yang kelima infeksi paru-paru. Yang keenam itu Helicobacter pylori. Nah itu ya. Dan selanjutnya pada dosis amoxicillin ini berbeda pada tiap penderita, tergantung pada jenis dan keparahan infeksi. Dosis konsumsi amoxicillin yang umumnya diberikan pada orang dewasa adalah 250 sampai 500 mg 3 kali sehari atau 500 sampai 875 mg diminum 2 kali sehari. Untuk dosis amoxicillin anak-anak itu serta dosis suntiknya itu akan disesuaikan dengan berat badan dan jenis infeksi tadi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan informasi cara menggunakan amoxicillin dengan benar. Ya, tadi itu saya bacakan sebelum mengkonsumsi. Sekarang cara menggunakan amoxicillin dengan cara yang benar. Yang pertama itu pastikan Anda selalu mengkonsumsi amoxicillin sesuai dengan anjuran dokter dan baca aturan pakai yang tertera pada kemasan sebelum konsumsi obat itu. Nah, khusus untuk obat amoxicillin yang suntik itu harus diberikan oleh dokter dan oleh petugas medis di bawah pengawasan dokter. Nah, selanjutnya untuk amoxicillin yang berbentuk tablet itu dapat dikonsumsi sebelum dan sesudah makan. Nah, namun Anda dianjurkan untuk konsumsi obat ini setelah makan untuk mencegah sakit mah. Nah, sebaiknya ya. Nah, jangan menghancurkan, membelah dan mengunyah tablet. Nah, gunakan segelas air putih untuk menaruh obat secara utuh. Nah, usahakan minum obat ini secara utuh ya. Itu dia. Pastikan ada jarak waktu yang cukup antara satu dosis dengan dosis berikutnya. Usahakan untuk mengkonsumsi amoxicillin pada jam yang sama setiap harinya agar obat dapat bekerja dengan maksimal. Bagi Anda yang lupa mengkonsumsi obat amoxicillin, disarankan untuk segera mengkonsumsi begitu ingat ya. Jadi istilahnya jika teman-teman lupa minum obat amoxicillin tadi, jika kalian merasa ingat langsung konsumsi selagi masih ingat tadi. Jika beda dengan jadwal konsumsi berikutnya belum terlalu dekat, jika sudah dekat abaikan dan jangan menggandakan dosis. Nah, jika baru minum obat nih, ternyata tiba-tiba dalam jangka waktunya masih dekat kalian mau minum obatnya, diusahakan tidak apa-apa, diabaikan saja, jangan menggandakan dosis karena waktunya masih dekat. Selanjutnya itu ada amoxicillin sirup, sebaiknya dikocok terlebih dahulu sebelum digunakan. Gunakan sendok takar yang tersedia di dalam kemasan. Jangan menggunakan sendok makan atau alat takar lain karena dosisnya mungkin akan berbeda. Jangan berhenti mengkonsumsi amoxicillin sebelum masa pengobatan yang ditentukan oleh dokter. Misal teman-teman dapat obat ya yang harus dihabiskan dalam jangka waktu 7 hari. Nah, usahakan itu harus habis. Jika teman-teman mengalami sudah sembuh, maka obat itu jika dianjurkan untuk dihabiskan ya maka dihabiskan. Ya, pada hakikatnya biasanya obat amoxicillin ini harus dihabiskan. Ya, seperti itu. Nah, terus simpanlah obat amoxicillin ini pada suhu ruangan dalam wadah tertutup dan menghindari paparan sinar matahari. Nah, itu ya. Dan perlu juga diketahui bahwa efek samping dari bahaya obat amoxicillin ini itu pertama ada mual, ada muntah, diare, itu muncul ruam pada kulit. Nah, itu ya. Meski jarang terjadi, amoxicillin juga dapat menyebabkan efek samping lain yang serius dan perlu segera ditangani. Nah, biasanya penderita efek samping ini muncul bahkan 2 bulan setelah penderita selesai mengkonsumsi amoxicillin ini. Efek samping itu biasa meliputi nyeri otot dan sendi.
diare tidak baik selama lebih dari 4 hari, gejala fungsi hati seperti kram, perut, urin berwarna gelap, serta mata dan kulit berwarna kuning. Nah, segera hentikan obat amoksisilin ini ya. Nah, jika mengalami tidak ada efek untuk sembuh. Ya, jadi segera langsung hentikan dan bawa ke pertolongan medis. Ya, mungkin itu aja bisa saya sampaikan mengenai obat amoksisilin ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.